Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Alia dengan NIM 2416010013 dari program studi Ekonomi Syariah dengan mata kuliah Akhlak. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu sendi-sendi pokok akhlak mulia dan akhlak kacela. Akhlak itu bagian penting dalam hidup karena tidak bisa dipisahkan dari ibadah dan iman. Nabi Muhammad SAW juga diutus buat menyempurnakan akhlak. Jadi sangat jelas kalau akhlak itu mempunyai peran yang sangat besar dalam hidup. Di zaman modern yang penuh tantangan ini, pembinaan akhlak itu sangat dibutuhkan. Banyaknya penyimpangan perilaku di kalangan remaja ini menunjukkan kontrol akhlak itu masih lemah. Dengan memahami akhlak yang lebih baik dan menjauhi segala perilaku yang buruk, kita akan membangun masyarakat yang lebih baik dan lebih damai. Akhlak itu bukan teori saja, tetapi harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu makna pentingnya akhlak mulia dalam kehidupan. Akhlak mulia itu terdiri dari sikap, ucapan, dan perilaku yang sesuai dengan ajaran agama dan nilai kemanusiaan. Adapun contoh dari akhlak mulia itu, yang pertama, jujur, amanah, rendah hati, sabar, pemaaf, dan suka menolong. Akhlak mulia ini penting karena menjadi, pertama, sebagai landasan iman. Akhlak yang baik akan mencerminkan keimanan seseorang. Yang kedua itu perekat sosial. Dengan akhlak yang baik ini akan membangun keadilan, kasih sayang, dan rasa persaudaraan di tengah-tengah masyarakat. Yang terakhir itu sebagai pedoman hidup, yaitu menjadi kompas moral dalam menghadapi tantangan zaman yang selalu berkembang. Dari akhlak mulia itu yang pertama, untuk individu atau untuk diri sendiri, akan membentuk karakter yang positif dan akan membentuk diri yang lebih tenang. Yang kedua itu untuk keluarga, akan menghadirkan kasih sayang dan keharmonisan di dalam keluarga kita. Yang ketiga itu untuk masyarakat, dengan akhlak mulia akan menciptakan lingkungan yang aman dan damai. Yang terakhir itu untuk negara, akan melahirkan generasi yang berintegritas. Adapun contoh-contoh dari akhlak mulia itu, yang pertama jujur. Jujur adalah berkata dan bertindak sesuai dengan kebenaran yang benar-benar terjadi. Yang kedua itu amanah. Amanah adalah menjaga kepercayaan dan rasa sikap yang bertanggung jawab. Yang ketiga itu kasih sayang dan menghormati. Dalam hidup yang bersosial, kita harus menjaga sikap untuk menjaga hubungan yang lebih baik. Yang keempat itu adil, yaitu adil dalam memperlakukan orang lain tanpa memandang apapun yang dimiliki orang lain. Yang terakhir itu sabar dan ikhlas dalam menghadapi ujian hidup dengan tenang dan bijak. Selanjutnya itu cara pembinaan dan pemeliharaan akhlak mulia. Gimana sih cara membina dan memelihara akhlak mulia ini? Pembinaan akhlak mulia dimulai sejak dini dan dilakukan secara bertahap. Adapun beberapa cara utamanya yang itu, pertama, dimulai dari pendidikan keluarga. Orang tua memberi contoh yang teladan, lalu mengajarkan tentang kejujuran, tanggung jawab, dan kasih sayang kepada anggota keluarganya. Selanjutnya itu pendidikan formal yang biasa ditempuh di sekolah. Di sekolah kita akan membiasakan untuk beribadah, kedisiplinan, dan mendidik karakter yang lebih baik. Selanjutnya itu di lingkungan sosial. Di tengah-tengah masyarakat akan membangun budaya yang saling menghormati, gotong royong, dan etika yang lebih baik. Selanjutnya itu pembinaan spiritual, memperkuat iman lewat ibadah seperti membaca Al-Quran dan berzikir. Selanjutnya itu keteladanan pemimpinan, yaitu mencontoh teladan-teladan pemimpin yang baik yang
yang ada di tengah-tengah masyarakat. Tentu dalam pembinaan ini tidaklah mudah, maka dibutuhkan proses yang berkelanjutan. Adapun caranya, yang pertama, menanamkan nilai kebaikan sejak dini, memberikan contoh nyata, bukan hanya sekedar nasihat saja. Selanjutnya, memilih lingkungan pergaulan yang baik, lalu menguatkan kontrol diri melalui seperti ibadah, sholat, puasa, dan berzikir. Selanjutnya itu bahaya akhlak tercela dalam kehidupan. Apa sih itu akhlak tercela? Akhlak tercela itu adalah sikap dan perilaku buruk yang bertentangan dengan ajaran agama dan norma sosial seperti berbohong, sombong, iri, dengki, malas, serakah, dan suka memfitnah. Sifat-sifat inilah yang akan membawa dampak negatif bagi diri sendiri, masyarakat, serta hubungan kita dengan Tuhan. Adapun kerugiannya apabila kita memiliki akhlak tersebut, yang pertama, itu bagi diri sendiri akan merusak hati dan karakter, sehingga akan sulit menerima kebaikan yang diberikan orang lain. Lalu menghambat pahala dan rezeki, karena orang lain tidak akan percaya dan bekerja sama lagi dengan kita. Yang terakhir itu menjerumuskan pada kehinaan dan hukuman di akhirat. Selanjutnya bagi masyarakat, akan menghilangkan kepercayaan dan merusak nama baik kita, mengganggu keharmonisan keluarga dan lingkungan. Yang terakhir itu membuat pelakunya dijauhi dan kehilangan dukungan dari orang-orang sekitar. Selanjutnya bagi hubungan dengan Tuhan, akan menghalangi rahmat dan kasih sayang Allah, membuka jalan bagi dosa-dosa yang lebih besar. Maka secara keseluruhan akhlak tercela akan merusak kehidupan manusia dari berbagai sisi, sehingga harus dijauhi dan diperbaiki sejak dini. Selanjutnya itu cara pencegahan dan penanggulan dari akhlak tercela tersebut. Adapun langkah-langkah yang nyata yang perlu kita lakukan seperti pertama, menguatkan iman. Kesadaran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengawasi sehingga dapat menahan seseorang dari perbuatan tercela. Kedua, meningkatkan ilmu agama. Pengetahuan yang benar akan membuat seseorang bisa membedakan yang baik dan mana yang buruk. Selanjutnya itu pengendalian hawa nafsu melalui latihan sabar, qanaah, dan syukur. Selanjutnya peran masyarakat yang akan membangun budaya saling menasihati dan mengingatkan dalam kebaikan. Yang terakhir itu sanksi sosial maupun hukuman sebagai upaya terakhir jika perilaku tercela akan mengganggu ketertiban umum. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.